Nah, untuk yang pertama, karena yang terdekat adalah di Kota Bogor nih, Pak Denny. Kami pengen mendengar langsung nih Pak Denny. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor ini dalam mengurangi sampah di Kota Bogor termasuk juga di Ciliwung, wabil khusus nih Pak, sampah plastik. Jadi memang sampah plastik di Kota Bogor ini kalau kita lihat sampah Bogor itu hampir setiap hari 600 ton Pak. Masuk yang bisa kita kumpulkan dari Kota Bogor. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau tidak kita lakukan pengurangan maka kita punya TPA seberapa luas pun juga akan menjadi persoalan. Nah persoalan kedua adalah sampah yang sebanyak itu tidak semua bisa kita tangani. Artinya kita sekarang ini baru bisa menangani hanya 76% sampah kota yang bisa kita tangani. Sisanya kemana? Nah sisanya harus ada upaya pengurangan sampah. Upaya pengurangan sampah sesuai dengan kebijakan strategi nasional dan kebijakan strategi nasional daerah Jakstrada itu juga setiap tahun kita punya target upaya pengurangan sampah. Nah bicara sampah plastik di Kota Bogor itu ada hampir 13% dari total sampah yang ada di Kota Bogor nih. Yang tadi termasuk hasil kajian ada sase, ada botol, ada plastik macam-macam dari produk macam-macam yang memang oleh masyarakat setelah digunakan maka dibuang. Kalau bilang kalau mantan jangan dibuang, kalau sampah dibuang Pak. Ya jadi bicara sampah maka sampah plastik upaya yang kita lakukan adalah sebetulnya kita ada namanya bank sampah. Di Bogor ada bank sampah hampir 300 lebih. Yang aktif mungkin 100 sampai 150 dan itu kita lakukan pembinaan terus. Upaya bank sampah ini hampir bisa mereduksi sampah plastik, tapi kita akui belum semua kan, belum semua Pak. Jadi ini juga perlu dukungan, belum semua. Masih juga banyak tadi yang dibuang ke sungai. Kalau hasil kajian kan tadi penduduk-penduduk yang di pinggir sungai mereka lebih mudah buang ke bawah. Begitu musim hujan ke bawah ke saluran masuklah ke sungai. Nah apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita melakukan pembinaan tadi, kita buat bank sampah, kita harapkan masyarakat itu mau memilah di sumber, pilah di rumah, kemudian nanti lapor ke bank sampah, kita jemput. Itu yang kita lakukan di Kota Bogor, tetapi memang persentasenya masih kecil karena ini perlu dukungan banyak pihak. Butuh kesadaran juga bahwa memang sampah tadi persoalan bersama, bukan hanya persoalan pemerintah Kota Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga bekerja sama dengan dengan instansi lain, dengan stakeholder lain, juga dengan pemerhati lingkungan. Seperti misalnya KPC. KPC ini kan udah jauh-jauh hari nih. Salah satunya di sini mungkin Pak Parno. Udah jauh-jauh hari. Bagaimana sampah yang masuk ke Ciliwung itu kan nggak bisa kita hindari. Hulunya kan ada di Kabupaten Bogor. Kalau kita lihat Kota Bogor itu kan kayak kuningnya telur kan. Bogor itu di tengah aja begini. Putihnya ini Kabupaten Bogor. Gitu. Jadi nggak bisa juga kita berdiri sendiri. Kita juga harus bekerja sama lah dengan Kabupaten Bogor. Dan ini juga ada peran provinsi Pak. Jadi nggak bisa juga semua dilimpahkan ke Kota Bogor. Gitu kan. Tapi upaya-upaya dengan pihak lain terus kita lakukan. Oke, dari 600.000 ton tadi ya? 600 ton, 13%-nya adalah sampah plastik Pak ya? Itu diapakan Pak kira-kira? Nah, sampah plastik yang tercampur tadi, jadi dua yang kita kelola. Yang tercampur, yang tidak punya nilai kalau di bank sampah dibilang sampah gabruk. Sampah gabruk itu nilainya rendah sekali. Karena tidak ada upaya dan sentuhan dari kita, dari masyarakat. Tapi kalau misalnya sampahnya terpilah, maka itu ada nilai. Itu kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam bank sampah. Di kami, di kantor DLH ada namanya Basiba, bank sampah berbasis aparatur. Mereka ini kalau masyarakat mau mengumpulkan dan sudah punya nilai ekonomis, itu kita jemput Kang. Jadi mungkin di Bogor itu ada dijemput sampah, tapi skalanya skala lingkungan.
Jangan skala yang tidak ekonomis, satu kantong kresek minta dijemputkan, kasihan Pak Febi nanti di sini ada Pak Febi Kabit. Jadi sudah nilai ekonomis maka ditangani harusnya dengan skala lingkungan oleh TPS 3R tadi. Nanti dijemput, dikasih tabungan Pak, itu bisa dihitung, ditimbang, nanti ada nilainya. Itu bisa kita konversi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi sampah plastik yang dibuang ke sungai dan kemana-mana, kita juga sebetulnya punya alat di BTM untuk botol air itu kita masukkan, itu ada nilai. Ada satu botol itu bisa sampai 50 poin. Jadi kalau kita punya 100 botol, ya lumayan, itu adalah upaya. Tapi itu masih paling sederhana. Kemudian kita bekerja sama lagi dengan pihak lain. Sampah-sampah kayak sase, bekas sampo, bekas kecap yang potongan-potongan itu udah gak punya nilai, ya Pak ya. Nah itu kita kumpulkan, kita kerjasama dengan salah satu pemerhati lingkungan juga, itu di press, tapi itu kondisinya ada di TPA. Jadi itulah upaya. Tapi kalau dibandingkan dengan total sampah, itu paling baru 1,2 ton, masih kecil sekali dibandingkan dengan total sampah di Kota Bogor. Oke, jadi kalau melihat paparan Pak Denny tadi, melihat sampah plastik ini hanya sampah semata atau memang ini ada nilai ekonominya nih Pak nih? Ya kalau itu sampah dipilah betul, itu sebetulnya punya nilai. Ada sampah nilainya ya? Masih bersih, dipilah khususon masih bernilai. Tapi kalau sampahnya bercampur, nilainya rendah. Nilainya rendah. Dan itu memang sampah yang bernilai tadi memang harus proses daur ulangnya. Proses betul.